materi NIM 2448-201079 kelas 1B Farmasi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dosen saya pada materi biologi sel. Materi biologi sel ada 3, yaitu teori sel, organel sel, dan siklus sel. Baiklah, materi pertama yaitu teori sel. Teori sel adalah teori ilmiah yang menyatakan bahwa semua organisme hidup tersusun dari sel. Teori ini juga menjelaskan bahwa sel merupakan unit kehidupan dan semua kehidupan berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Teori sel merupakan salah satu prinsip pemersatu biologi. Teori ini terus berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan informasi baru yang dikumpulkan oleh para ilmuwan. Dan selanjutnya, penemuan sel. Penemuan sel yang pertama ada Robert Hooke 1665 yang mengamati sayatan tipis segabus dengan mikroskop dan melihat struktur berbentuk kotak yang disebut selulae atau sel. Yang kedua, Anthony van Leeuwenhoek 1674 yang mengembangkan mikroskop sederhana dengan pembesaran lebih tinggi dan mengamati organisme dan mikroskopis yang disebut animalcules atau bakteri dan protozoa. Selanjutnya, perkembangan teori sel. Satu ada Matthias Schleiden 1838 menyatakan bahwa semua tumbuhan tersusun dari sel. Yang kedua, Theodor Schwann 1839 menyatakan bahwa semua hewan tersusun dari sel. Yang ketiga ada Rudolf Virchow 1855 mengemukakan bahwa omnis cellula yang berarti semua sel berasal dari sel sebelumnya. Selanjutnya ada prinsip teori sel. Teori sel modern memiliki 3 prinsip utama, yaitu sel adalah unit dasar kehidupan, adalah semua organisme hidup tersusun dari satu atau lebih sel. Kedua, sel berasal dari sel sebelumnya. Sel tidak muncul secara spontan, tetapi berasal dari pembelahan sel yang sudah ada. Ketiga, sel adalah unit fungsional makhluk hidup. Semua fungsi kehidupan terjadi di dalam sel. Selanjutnya, materi kedua, organel sel. Organel sel terdiri struktur dan fungsi bagian selnya, yaitu pertama, membran sel yang mengontrol keluar masuknya zat ke dalam sel. Kedua, sitoplasma, tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. 3, inti sel, nukleus, mengandung materi genetik atau DNA yang mengontrol aktivitas sel. 4, mitokondria, tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi ATP. 5, ribosom, berperan dalam sintesis protein. 6, retikulum endoplasma, transportasi protein dan lemak dalam sel. 7, badan Golgi, memproses atau mengemas protein serta lemak. 8, lisosom, mengandung enzim pencernaan untuk mencerna zat dalam sel atau hanya pada sel hewan. 9, kloroplas, mengandung klorofil untuk fotosintesis hanya pada sel tumbuhan. 10, dinding sel melindungi dan memberi bentuk sel atau hanya pada tumbuhan. Berikutnya jenis-jenis sel.
Yang pertama berdasarkan struktur inti sel. Pertama, sel prokariotik tidak memiliki inti sejati atau nukleus, contoh bakteri dan archaea. Kedua, eukariotik memiliki inti sejati yang dibungkus membran, contoh sel tumbuhan, sel hewan, sel jamur, dan sel protista. Yang kedua, berdasarkan organisme. Pertama, sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar. Kedua, sel hewan tidak memiliki dinding sel atau kloroplas, tetapi memiliki lisosom. Selanjutnya materi ketiga, yaitu siklus sel. Siklus sel adalah rangkaian tahapan yang dilalui sel untuk tumbuh dan membelah. Siklus ini terdiri dari dua fase utama, yaitu interfase dan fase mitosis. Mitosis atau meiosis. Interfase 90% dari siklus sel. 1. G1 growth 1, sel tumbuh dan menjalankan fungsi normalnya. Yang kedua, S, sintesis replikasi DNA terdiri sehingga jumlah DNA menjadi 2 kali lipat. Ketiga, G2 grow 2, sel bersiap untuk membelah dengan memproduksi protein dan organel tumbuhan. Yang selanjutnya, B, fase mitosis atau pembelahan sel. Pertama, mitosis pembelahan sel somatik. Profase kromosom mulai terlihat, membran inti mulai menghilang. Metafase kromosom berbaris di tengah sel. Anafase kromosom ditarik ke kutub yang berlawanan. Telofase, membran ini terbentuk kembali, sel mulai membelah. Sitokinesis, sitoplasma terbagi menjadi 2 sel identik. 2. Meiosis atau pembelahan sel reproduksi, terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2, menghasilkan 4 sel anak dengan jumlah kromosom dari induknya haploid, fungsinya pembentukan gamet, sperma, dan sel telur. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.